Kecil satu, inilah 100,1 BKM FM. Bersatu kita maju. Dan sebutlah penyiar Anda, Yola. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Terima kasih buat seluruh masyarakat Oku Timur dimanapun Anda berada. Kembali jumpa bersama Yola Arvida menemani Anda dalam season kedua dalam program acara kita Mutiara Kalbu edisi hari ini, yaitu Jumat 25 Desember 2020. Dalam program acara Mutiara Kalbu, yang dimana acara ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Bersatu Kita Maju, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Oku Timur, yang bekerja sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Oku Timur dan didukung sepenuhnya oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Oku Timur. Di kesempatan hari ini, alhamdulillah puji syukur untuk edisi Jumat di penghujung ya tahun 2021, kami masih hadirkan program Mutiara Kalbu mendatangkan narasumber kita. Kali ini perwakilan dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Oku Timur bersama Ustadz Susilo Utomo. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar di kesempatan siang hari ini Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat dan selalu bersemangat tentunya ya. Hmm. Baik, tanpa terasa Pak Ustadz, kita sudah di penghujung Ya. tahun 2020. Semoga apa yang menjadi doa dan harapan kita ke depannya tahun 2021 akan menjadi tahun yang lebih baik daripada Insya tahun ini. Allah. Amin. Dan kita terus berintrospeksi diri agar apapun kesalahan dan apa yang kita lakukan di tahun ini menjadi pembelajaran ke depan untuk tidak kita ulangi kembali. Baik, para pendengar dimanapun Anda berada, dalam program Mutiara Kalbu kali ini kami akan menemani Anda hingga pukul 12.00, di mana 1 jam ke depan Yola akan hadirkan menemani Anda bersama narasumber kita yang akan mengangkat tema yang sangat luar biasa sekali, yaitu tentang mengkodok sholat untuk orang yang meninggal dunia, Pak Ustadz ya, yaitu mengkodok sholat orang yang sudah meninggal dunia. Nah, ini seperti apa kajian ini? Sangat menarik. Bahkan mungkin Yola baru tahu kali ini Pak Ustadz, kalau ternyata ada orang yang sudah meninggal tapi kita bantu sholatnya. Kita bantu sholatnya. Wah, ini luar Misal biasa. ibu kita sudah sakit lama, terus meninggal. Saat sakit kan beliau meninggalkan sholat tuh. Iya, Perlukah ahli waris yang mengkodoknya? Nah, ini Mengkodok perlu ini sholat diketahui. dari orang Ini. tuanya. Wah, baik para pendengar, sebelum kita akan mengundang Anda bergabung melalui layanan telepon di 0735481200 ataupun di layanan SMS dan WhatsApp-nya, kali ini kita dengarkan terlebih dahulu yaitu kajian kita hari ini berkenaan dengan tema yaitu mengkodok sholat untuk orang yang sudah meninggal dunia oleh Ustadz Susilo Utomo. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih Mbak Yola, jazallah Sayyidana Muhammadan anna khairan jazallah Sayyidana Muhammadan nama wa aluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Mustafa amin. Amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala alaihi salatu wassalam nasiya salata alayya nasiya tariqal jannah. Wa qala aidan fi haditsin akhar Allahumma faqihu fid din walimu tawil. Kaum muslimin dan muslimat pendengar DBKM dimanapun Anda berada, yang insya Allah pagi menjelang siang ini kita adalah orang-orang yang diberkahi Allah, yang pada akhirnya dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang bukan orang yang dimarahi dan juga termasuk bukan orang-orang yang sesat, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebagaimana janji saya bahwa hari ini sebenarnya kita akan melanjutkan kajian Allah Al-Latif yang kemarin bersama Mbak Sri, Mbak Yola waktu di Palembang, insya Allah. Ya. Tapi juara Mbak ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, puji syukur. Apa Mbak atas yang kemenangannya. kategori? Kategori talk show, program Talk show. Bupati Menyapa, yang mengangkat tema tentang penyebaran virus COVID-19. Oh, alhamdulillah. Yang jelas ada nominasinya Mbak ya. Iya, peluncuran alhamdulillah. vaksinnya, alhamdulillah. Baik, seyogyanya kita melanjutkan apa yang kita kaji dengan Mbak Sri kemarin. Cuman Pak, kita di saat saya live di Facebook di hari Jumat, memang kita setiap Jumat pagi setelah subuh kita live.
dan ada seorang yang bertanya bagus sekali yang akan menjadi kajian siang hari ini, dan saya sudah sampaikan juga sama yang bertanya, walaupun sebenarnya sudah saya sampaikan jawabannya, tetapi belum ada takbir-takbir di dalam pernyataan atau jawaban saya. Ibu Suliem ini adalah ketua majelis, bukan ketua, pembina Yayasan Dakwah Islam Thariqatul Jannah Paku Timur, bersama beliau Bapak Haji Gustoni SAG. Insya Allah beliau orang yang sangat suka dan sangat getol dalam berorganisasi. Sampai sekarang ini YDITJ atau Yayasan Dakwah Islam Thariqatul Jannah begitu meluas di Paku Timur berkat beliau-beliau ini. Salah satunya adalah Ibu Suliem. Beliau bertanya tentang hal-hal yang jarang ditanyakan kepada saya, Mbak. Ini luar biasa. Yang pertama, masbuk. Orang yang masbuk itu begini, Mbak. Ketinggalan sholat, kemudian dia sholat ikut imam, setelah imam salam dia ikut salam, nggak menambahkan rokaatnya. Kayak mana ini? Terlupa 2 hari kemudian baru ingat. Perlukah menambahkan atau mengulang? Nah ini. Kemudian yang kedua yang tadi disampaikan oleh Mbak Yola, bahwa pertanyaan kedua ini yang sebenarnya akan fokus kita kaji di siang hari ini, walaupun kita kaji dulu yang pertama tadi insya Allah, yaitu bagaimana bolehkah mengkodok sholatnya orang yang sudah meninggal. Misal ibu kita meninggal, padahal selama 3 bulan dia berbaring tidak sholat, tidak kelihatan sholat, walaupun nggak tahu kita apakah beliau sholat melalui isyarat, kita nggak tahu, tapi yang jelas di pandangan kita beliau tidak sholat karena betul-betul berbaring saja. Perlukah ahli warisnya mengkodok? Insya Allah nanti kita akan cuplik, kita akan ambil pendapat Imam Syafi'i insya Allah. Baik, yang pertama adalah orang yang masbuk, yang saat dia ketinggalan sholat kemudian mengikuti imam, apakah ketinggalannya 2 rakaat? Bahkan nanti kalau seandainya dia ketinggalan 2 rakaat, kemudian imam salam, dia harus berdiri untuk menyempurnakan 2 rakaatnya lagi. Kalau dia sholat duhur atau sholat isya, kan begitu, Mbak? Ya, nah ini lupa, kayak mana? Ingatnya sudah 2 hari. Bagaimana Kila? Kalau ingatnya barusan kayak mana? Itu hukumnya berbeda, Mbak. Gitu. Nah, Rasul SAW bersabda dalam riwayat Bukhari, diriwayatkan, man nasiya sholata falyusalliha idza dzakaroha. Siapa yang lupa sholat kemudian ingat langsung sholat. Saat ingat langsung sholat. Misal nih, saya lupa. Ini yang sering kita lakukan loh. Tadi saya belum sholat isya, padahal sudah hampir subuh. Misal nih, cepet-cepet sholat. Ataupun siangnya ingat loh. Iya ya, kan biasanya saya itu kan jamaah waktu isya itu. Karena ada kondangan hingga lupa. Kebiasaan yang sudah dianggap sholat tadi kemudian langsung tidur. Begitu bangun sudah subuh. Kayak mana, Mbak? Apakah sholat isya dulu apa sholat subuh dulu? Bingung ya. Nah itu yang hal-hal demikian itu sering kita temukan. Bahkan di sini kalimatnya idza dzakaroha. Jika kamu mengingatnya, kapan kamu mengingatnya, kamu langsung sholat, menggantikan yang dilupa. Nah ini Pak, sebenarnya bukan hanya masbuk saja, sholat apa saja. Misal tadi itu kita ceritakan bahwa kita meninggalkan dan tidak sengaja karena lupa, waktu ingat langsung sholat. 2 hari pun langsung sholat. Misal kita, kemarin waktu hari Jumat itu saya nggak sholat kayaknya itu. Saya nggak sholat asar, ingat saya. Langsung walaupun sudah 2 hari, langsung sholat asar. Yang kemudian niatnya qadha. Usalli fardul asri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati qadhaan lillahi ta'ala. Gitu, Mbak. Nah, bagaimana yang masbuk yang 2 hari? Nah, itu ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama bahwa kalau lupanya belum lama, barusan misal nih, begitu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Saya kan masbuk, kenapa saya salam? Langsung berdiri, Mbak. Walaupun sudah salam, salamnya dianggap tidak ada. Nah itu, jadi salamnya dianggap tidak ada, langsung berdiri menyempurnakan berapa rakaat yang ketinggalan, seperti itu. Nah, kalau sudah 2 jam bagaimana? 2 jam itu sudah berlalu belum sholat yang kita lakukan? Misal kalau sholat duhur dari jam 12 ke jam 2, kan masih ada waktu itu. Cukup menyempurnakan saja.
Jadi batasannya adalah selesai sholat itu waktunya habis. Itu Mbak. Misal kok jam duhur ini atau sholat duhur ini saya masbuk, kemudian saya nggak menyempurnakan masbuk, ingatnya setelah maghrib. Nah, kalau ingat setelah maghrib gimana? Berarti sudah lepas di sholat maghrib dan asar kan? Iya, betul. Sudah selesai, maghribnya selesai, asarnya selesai. Nah, orang yang demikian ini, Ibu Suliem, dia harus menyempurnakan sholatnya penuh. Ini, jadi batasannya habis waktu. Ini sebagian ulama mengatakannya demikian. Makanya kalau kita masbuk, kemudian kita ikut salam imam tidak menyempurnakan karena lupa, maka waktu ingat segera menyempurnakan. Kalau baru masih sebentar, yang waktu sholat yang dilupakan masbuknya tadi itu masih ada waktu, maka cukup menyempurnakan saja. Misal kok waktu masbuknya itu dia datang ke masjid itu si imam baru dapat 2 rakaat, sementara sholatnya sholat isya. Kok kemudian kita ikut salam dan ingatnya itu sebelum waktu isya habis, maka cukup disempurnakan 2 rakaat saja. Tetapi begitu ingatnya siang hari, sudah lewat 1 sholat lagi, maka itu sudah diukur lama. Bahkan sudah harus dilakukan penuh pembayarannya atau kodoknya itu Mbak. Seperti itu. Jadi tidak dibolehkan hanya sekedar menyempurnakan saja, apalagi 2 hari. Kalau 2 hari berarti gimana Mbak? Menyempurnakan. Jangan hanya, bukan menyempurnakan sholatnya. Jangan hanya mengambil yang kurang saja. Misal kurang 2 rakaat, oh kok 2 rakaat saja yang sholat? Enggak. Tetapi ya semua, kalau yang ditinggal kemarin itu masbuknya 2 rakaat, padahal harus 4 rakaat, maka kalau udah selang 2 hari disempurnakan 4 rakaat sekaligus. Nah pertanyaannya kemudian, pernahkah Rasul mengalami demikian? Pernah. Rasul pernah sholat isya itu 2 rakaat Mbak. Nah sekarang gini Mbak, misal nih 2 rakaat kok kemudian salam. Yang makmum ini ikut salam atau tidak Mbak? Nah kalau sekarang sudah ada hukumnya. Kalau dulu pada zaman sahabat tuh ikut imam, ikut Rasul salam. Tetapi bingung sahabat ini, apa memang di tengah sholat Rasul ini dapat wahyu, hingga akhirnya Allah memerintahkan sholat isya itu cukup 2 rakaat. Itu berkecamuk di hati-hati sahabat ketika itu, saat Rasul sholat isya cuma 2 rakaat dan Rasul jadi imam ketika itu. Ini masyhur banget ini, diriwayatkan oleh Bukhari, masyhur banget ini riwayat itu. Lalu bagaimana ketika itu sahabat ikut salam tapi bertanya-tanya dalam hati, tapi mau nanya langsung nggak enak sama Rasul. Tahu-tahu ada sahabat yang bernama Dzulyadain. Dzulyadain ini sahabat, julukannya Dzulyadain. Namanya bukan Dzulyadain, tapi ini sebutan. Kenapa? Karena tangannya panjang. Karena tangannya panjang, itu seakan dia punya 2 tangan. Makanya Dzulyadain itu artinya 2, mempunyai 2 tangan. Nah itu julukan saja. Beliau langsung bertanya, ya Rasul, kamu kan cuma 2 rakaat. Tapi Rasul ketika ditegur begitu oleh Dzulyadain, sahabat ini, Rasul ngomong, enggak, saya 4 rakaat, saya yakin 4 rakaat. Oh berarti bukan karena ada wahyu ya Rasul? Kenapa engkau mengerjakan 2 rakaat? Enggak, memang saya yakin 4 rakaat. Enggak ya Rasul, 2 rakaat, kata si Dzulyadain. Rasul masih yakin bahwa saya udah 4 rakaat. Kayak mana ini? Nah akhirnya Rasul kemudian menanyakan kepada sahabat yang lain, benar ya Rasul, kamu itu sholat cuma 2 rakaat. Apa yang terjadi? Karena belum lama langsung Rasul berdiri lagi menjadi imam, dan makmumnya adalah sahabat tadi juga yang ikut salam bersama Rasulullah. Jadi dua kali salam dalam sholat isyaknya, karena Rasul lupa. Ini bukan kemudian gambaran Rasul sering lupa. Ini ditakdirkan oleh Allah agar apa yang dilakukan Rasulullah itu sebagai tetap manusia biasa, dan setelah itu ada hukum gitu. Apa hukumnya? Rasul pun pernah lupa, dan kalau lupa begini loh cara untuk menyelesaikannya. Nah kalau sekarang bagaimana kondisinya? Bukan di zaman Rasul. Misal imam nih sudah dapat 4 rakaat, masih berdiri lagi. Anggapan si imam itu masih dapat 3 rakaat. Jadi berdiri yang terakhir itu dianggapnya yang keempat. Padahal makmum meyakini itu sudah keempat, sudah kelima itu.
Bagaimana? Si makmumnya ikut berdiri atau duduk? Nah, kalau sekarang sudah ada hukumnya, Mbak. Hukumnya bagaimana? Makmum tetap duduk saja, tapi salamnya ikut imam, bareng imam. Biarkan imam 5 rakaat, misal ini di sholat duhur misal, atau sholat isya. Biarkan imam berdiri, nggak apa-apa. Tapi salamnya kita ikut imam. Ini kalau hukum yang sekarang, bukan di zaman Rasulullah. Kenapa dulu sahabat ikut salam waktu 2 rakaat? Khawatirnya sahabat ini ada wahyu baru gitu loh. Karena waktu itu emang masih nuzulul wahyu, nuzulul wahyi. Wahyu masih dalam keadaan sering turun, boleh jadi berubah perintahnya, kan begitu. Maka sahabat ikut salam. Kalau sekarang nggak boleh ikut salam. Kalau 2 rakaat dan imamnya itu yakin di 2 rakaat, kita langsung berdiri menyempurnakan 4 rakaat. Biarkan dia yang yakin, gitu Mbak. Sama halnya juga dengan imam yang dia itu mendapatkan 3 rakaat, tapi sudah nganggep 4 rakaat. Makmumnya yakin nih 4 rakaat nih. Begitu Allahu Akbar sujud terakhir, Allahu Akbar. Padahal baru 3 rakaat. Sementara sholatnya sholat duhur. Bagaimana makmumnya? Ikut duduk atau berdiri? Ini Mbak, ini sering terjadi di masyarakat, kadang sampai kacau sholat itu. Nah, makmumnya tetap duduk walaupun sudah subhanallah 3 kali. Si imam ini nggak ada ngerti isyarat. Artinya dia yakin bahwa duduknya itu sudah benar, sudah dapat 4 rakaat. Padahal baru 3 rakaat. Maka makmum ikut tetap duduk. Nah, nanti saat imam salam, dia berdiri makmumnya untuk menyelesaikan yang 1 rakaat. Seperti itu Mbak kalau sekarang hukumnya. Karena nggak mungkin akan ada perubahan sholat kan. Kalau zaman Rasul ada kemungkinan perubahan sholat, karena Rasul di waktu itu masih hidup gitu. Nah itu kira-kira begitu. Jadi Rasul pun pernah melakukan kesalahan, bukan kesalahan, kelupaan gitu. Bahkan pernah dalam riwayat itu Rasul melakukan sholat duhur itu 5 rakaat. Terus bagaimana? Begitu diingatkan oleh sahabat, kemudian Rasul sujud sahwi. Kalau kelebihan nggak usah dikurangi Mbak. Sujud sahwi. Apa sujud sahwi? Subhana man layanamu walayasu. Itu bacaannya. Baik, sekarang yang intinya, tapi Masya Allah, itulah waktu itu kadang sangat cepat. Sudah hampir setengah 11. Tapi nggak apa-apa Mbak. Ini yang intinya ini sebenarnya. Imam Asy-Syafi'i, ada 3 pendapat di dalam kalangan Asy-Syafi'iyah tentang mengkodok orang yang sudah meninggal. Tadi yang jawabannya apa namanya, pertanyaan tadi itu. Misal kita punya orang tua yang dia tidak sholat saat-saat terakhir hayatnya, mungkin 2 bulan, 3 bulan. Atau mungkin kita tahu dia itu tidak sholat sudah lama. Mungkin bapak-bapak ini yang sering. Anaknya sudah dipesantrenkan misal nih, tapi bapaknya itu baru sholat sudah usia 50 tahun misal nih. Sudah 50 tahun baru sholat. Nah kan gitu ya. Sampai meninggal beliau nggak mengkodok. Atau mungkin karena emang nggak tahu ilmunya, atau emang tidak ada kesempatan. Jadi berarti selama 36 tahun dia nggak sholat. Nah itu Mbak. Gimana ini? Perlu nggak diganti sholatnya ini? Padahal dia beragama Islam. Nah, kalau di dalam kitab Fathul Qorib, orang yang asli kafir itu nggak perlu mengkodok, nggak perlu menfidyah, nggak perlu. Jadi nggak perlu dikodok, nggak perlu bayar fidyah. Ini kalau bagi orang yang asli kafir. Kemudian dia masuk Islam di usia 50 tahun. Nah, bagi orang yang murtad, Mbak, murtad itu berarti dia Islam, tapi tidak melakukan. Nah, bukan Islam, terus masuk agama lain. Masuk agama lain selama 10 tahun, terus masuk Islam lagi. Selama 10 tahun itu harus dikodok. Itu dalam kitab Fathul Qorib seperti itu. Nah, sekarang kajian kita adalah bagaimana orang yang demikian ini. Orang yang tidak sholat pada waktu di ujung-ujung hayatnya, atau dia muslim tapi nggak pernah sholat kemudian mati. Bagaimana ini pendapatnya? Bagaimana Syafi'iyah memandangnya? Ada 3 pendapat di dalam Syafi'i. Kita nggak usah berbicara yang Hanafi dan lainnya. Di madhab Syafi'i aja ada 3 pendapat gitu loh. Kalau kita mau ambil semua madhab, nggak cukup waktunya Mbak untuk menerangkannya. Kita ambil satu madhab itu ada 3 pendapat. Nah, pendapat yang pertama, tidak usah diqadha dan tidak usah fidyah.
cukup didoakan saja. Ini pendapat yang pertama. Dari kalangan siapa? Kalangan mazhab Asy-Syafi'i. Kemudian yang kedua, bayar fidyah. Nggak usah dikodok, bayar fidyah. 1 kali sholat 1 mud. 1 mud itu segini. Oke. Beras segini, Mbak. Berapa kilo ya kira-kira ya? Tapi kalau tangan orang beda kecil besar. Makanya, yang penting 1 mud dianya, Oke. 1 mud. 1 mud itu adalah 1/4 sok. Jadi 1 sok itu 4 mud. Nah itu ingat itu. Makanya kalau kita di waktu Ramadan itu diwajibkan untuk bayar zakat fitrah. Itu 1 sok, Mbak. 1 sok itu ya 4 mud gitu kan. 4, 1, 2, 3, 4 itu. Segini cakupan tangan kita. Nah, 1 mud ini untuk membayar 1 sholat. Jadi kalau sehari 5 mud berarti 1 sok lebih gitu untuk 1 harinya. Kalikan setahun. Berapa itu, Mbak? Misal dia nggak sholat 10 tahun, kalikan 300 1 sok lebih kali 360 dikali 50 tahun. Kalau 50 tahun nggak sholat, Mbak. Itu, Mbak. Ini di mazhab Asy-Syafi'i. Nah, ada pendapat yang ketiga, mengqadha sholat tanpa membayar fidyah. Mengqadha sholatnya bagaimana? Mengqadha sholatnya ya diqadha tadi. Yang mengqadha siapa? Ahli warisnya. Nih. Jadi jangan salahkan orang-orang yang melakukan ini, karena di kalangan, maaf kalau di Oku Timur ini, di daerah-daerah Belitang ini dilakukan, Mbak, oleh ahli warisnya berdasar pada ini, berdasar pada keterangan Asy-Syafi'iyah ini, bahwa orang yang sudah meninggal itu ahli warisnya mengqadha. Bagaimana cara mengqadha? Ya terserah. Apakah ahli warisnya itu mengqadha, mengumpulkan, yang satu itu sholat subuh aja, setelah sholat subuh dia sholat subuh, atau kumpulkan, keluarganya kumpul dalam satu waktu, dalam malam itu sholat berapa puluh rakaat gitu. Untuk ibunya tadi, misal si A gantikan yang maghribnya, si B gantikan yang isyaknya, begitu, Mbak. Ini ada dasarnya. Kita lihat sekarang dalam Fathul Mu'in. Saya tulis saja, saya nggak baca kitabnya nih. Saya tulis ya, kaum muslimin. Saya baca. Mamma tawa alaihi salatu fardin. Siapa yang mati dan dia punya hutang sholat, dia meninggalkan sholat fardu, lam tukdo, dan juga dan belum diqadha, walam tufda, dan juga belum dibayarkan fidyahnya, anhu maksudnya ini pendapat yang pertama tadi, bahwa orang yang mati dan dia punya hutang sholat, maka tidak perlu diqadha dan tidak perlu bayar fidyah. Ini dalilnya ini, tadi yang saya katakan tadi. Wa qaulun, dan ada satu pendapat, innaha taf'alu anhu. Ada pendapatnya dia harus mengqadha. Ini dalam kitab Fathul Mu'in. Jadi dia harus mengqadha semua sholat yang ketinggalan. Siapa yang mengqadhanya? Yang mengqadhanya adalah ahli warisnya. Ausa biha amla, berwasiatkah orang yang meninggal itu atau tidak berwasiat? Yang berwasiat dilakukan, nggak berwasiat pun dilakukan. Mengqadha sholat orang yang sudah meninggal. Ingat, ini di kitab Fathul Mu'in. Kemudian hakahul abadi anis Syafi'i, ada diriwayatkan dari al-abadi, dari golongan Syafi'iyah, li khobarin fi, dari hadis yang ada di dalamnya, wa fa'ala bihi subki an ba'di aqaribihi. Dan ini juga diterangkan di situ dalam kitabnya di sini, dalam hadis tentang bagaimana seorang Imam As-Subki itu melakukan hal demikian untuk keluarga dekatnya. Jadi sudah didahului kaum muslimin. Yang kita lakukan hari ini, yang sering kita dengar, yang sering kita saksikan hari ini, orang mengqadha sholat orang yang sudah meninggal, itu sudah pernah dilakukan oleh Imam As-Subki. Imam Subki sudah melakukannya.
Demikian itu. Dan juga di sini itu berdasar pada analogi puasa. Itu ya. An Aisyata mamata wa alaihi siyamun soma anhu waliyuhu. Siapa orang yang meninggal dan di atas punggungnya punya hutang puasa, maka puasalah walinya atau puasalah yang ahli warisnya atas orang yang meninggal tadi. Jadi misal nih Mbak, ibu kita sakit, nggak mungkin puasa di akhir hayatnya itu, maka nanti ahli warisnya puasa Mbak, memuasai ibunya itu. Berapa bulan dia meninggalkannya ini Bu, Pak, apa namanya Mbak. Jadi berat itu harus dilakukan kalau kita memang bermadzhab Syafi'i, ikut pendapat yang ketiga tadi. Nah, terakhir saya sampaikan di dalam sebuah kitab, Imam Nawawi menegaskan, zahaba jama'atun minal ulama, jamaah ulama atau hampir mayoritas ulama berpendapat ila annahu ya pahala seluruh ibadah. Jadi seluruh ibadah yang dilakukan oleh ahli warisnya, seluruh ibadah yang dilakukan oleh orang yang masih hidup, itu sampai kepada si mayit. Ini bukan kata-kata Susilo, ini adalah kata-kata An-Nawawi. Ya, gitu kan, nanti dianggapnya saya yang punya pendapat ini. Tidak. Wasaum dari puasa, wal kiroah dari bacaan Al-Quran, Mbak. Dari bacaan doa kita itu sampai kepada mayit. Siapa yang bilang? Imam Nawawi. Nah inilah. Jadi artinya ahli waris yang mensolatkan, yang mengkodok solatnya orang yang sudah meninggal sampai nggak berarti Mbak? Sampai yasilu, jelas ini. Yasilu ilal mayiti thawabu jami'il ibadat. Jadi jami'ul ibadat itu sampai kepada mayit pahalanya. Dari sholat, puasa, kiro'ah, membaca Al-Quran, membaca doa, wa ghairi dzalika. Dan wa ghairi dzalika itu dan lain sebagainya. Lain sebagainya ini kembali kepada seluruh ibadah. Berarti sedekah sampai nggak Mbak? Sampai. Sedekah kita niatkan untuk orang tua, insya Allah sampai. Apalagi, maaf mungkin kita pernah melakukan satu kebaikan, terus kemudian itu dikhususkan kepada orang yang sudah meninggal, bapak ibu kita, sampai. Kata Imam An-Nawawi. Wa fi Shahihil Bukhari, dan di dalam kitab Sahih Bukhari, fi babi man mata wa alaihi nadar, dalam bab Sahih Bukhari itu ada bab namanya bab tentang orang yang mati yang ada di dalamnya nadar. Artinya gini, dia punya nadar, keluarganya tahu nih kalau dia punya nadar, terus mati. Nah, salah satu dalam bab itu diterangkan, Anna bna Umar, sesungguhnya Ibnu Umar, amaro mamatat ummuha. Siapa orang perempuan yang kemudian ibunya meninggal. Jadi mbak punya ibu nih, ibunya meninggal, wa alaiha sholatun, dan dia punya hutang sholat, antusalli anha, maka mbak tadi, Mbak Yola harus sholat untuknya. Itu ada di bab mana? Bab tentang hal-hal nadar. Orang yang meninggal punya nadar bagaimana? Salah satunya menerangkan tentang bahwa Ibnu Umar memerintahkan perempuan yang meninggal ibunya untuk sholat, karena ibunya tadi punya hutang sholat. Jelas banget. Ini dikutip di dalam kitab Sahih Bukhari, bahwa An-Nawawi menambahkan hal demikian ini Mbak. Insya Allah Mbak Ibu Suliyam, insya Allah jelas. Jadi kalau ibu punya ibu yang maaf mungkin pada masa-masa beliau masih hidup pernah meninggalkan sholat, atau mungkin kita tahu mungkin ibu kita dulu mulai sholatnya sudah umur 50 tahun misal nih, maka selama 36 tahun beliau nggak sholat, maka Mbok Yo monggo dibantu oleh ahli warisnya, dikumpulkan ahli warisnya dan sholatlah di situ. Atau kalau yang puasalah. Kalau emang tidak mampu, pilihlah fidyah tadi. Kumpulkan uang saudara untuk membayari fidyah itu. Berapa? 1 mud untuk 1 sholat.
Satu Kalau puasa dihitung, hitungan kita gimana Pak Ustadz? satu mut berapa itu gini Mbak. Satu sok itu biasanya 2,5 kg. 2,5 kg dibagi 4 berapa Mbak? Oh baik. 2,5 kg dibagi 4 ya. setengah kilo. Ya lebih no Mbak. Iya. Kan kalau Kan 2,5 kilo itu kan 2.500 miligram. Iya. Mililiter ya. Kok mililiter? Miligram lah. Sekitar 6 onan ya Pak Ustadz? Ya 6 onan lah. Jadi kalau 25 dibagi 2 12,5. 12,5 bagi 2 berapa? Oh iya, 6,25. Ya, 6,2 atau 7 on lah, Mbak. Iya, 7 on. Jadi satu kali sholat 7 on. Beras. 7 on beras. Kalau kita nggak mampu membayar dengan sholat. Ini kata Imam An-Nawawi. Insya Dan Allah. diniatkan untuk Menggantikan sholatnya ibu kita tadi. Oke, kalau diri kita sendiri Pak Ustadz, misalkan Pak Ustadz ya, 10 tahun yang lalu Kita nggak sholat. dan kita membayarnya itu dengan dana kita sendiri. Nah, kalau kita bagaimana? Sama halnya ini dengan apa yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi. Bagaimana caranya? Kita kodok. Kodoknya selama 10 tahun. Misal nih, dari tahun 1990 sampai tahun 2000 nggak sholat. Karena mungkin lagi happy-happy. Lupa sholat 10 tahun misal. Ingetnya sekarang nih, baru inget bahwa iya dulu saya pernah nggak sholat tuh 10 tahun. Maka dikodok 10 tahun Mbak. Niat di dalam hati, kalau kita milih kodok loh Mbak ya. Niat di dalam hati, saya akan mengkodok sholat selama 10 tahun. Bagaimana caranya? Setelah sholat wajib, sholat kodok. Jadi setelah sholat duhur lagi sekali. Besok lagi gitu, sholat duhur lagi. Setelah sholat asar lagi. Setelah sholat maghrib lagi. Loh Pak Ustadz, kan ada tuh hadis yang mengatakan la sholata ba'da sholatil asri. Tidak ada sholat setelah sholat asar. Itu untuk rawatib. Untuk ba'diyah asar dan ba'diyah subuh itu tidak ada. Tapi kalau kita niatkan ada sebab karena dia kodok, maka boleh melakukannya. Nggak apa-apa setelah sholat subuh lagi. Yaitu apa? Qadha'an lillahi ta'ala. Ini salah satu dari 3 pendapat di kalangan Syafi'iyah. Ada yang cukup bayar fidyah. Monggo silakan, terserah jenengan. Tapi menurut saya lebih baik ya bayar qadha. Nah kok kemudian setelah 5 tahun meninggal bagaimana? Ya sudah, Allah sudah anggap selesai. Itu loh. Kan niat kita 10 tahun. Seperti itu Mbak, insya Allah. Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk kajiannya. Siang hari ini sangat luar biasa. Jadi masyarakat Oku Timur yang mungkin ingin langsung bertanya-tanya, kita undang langsung saja di 0735481800. Atau Anda yang ingin bertanya melalui layanan WhatsApp dan SMS kita. Boleh secara sesuai dengan tema kita tentang mengkodok orang yang sudah meninggal, atau di luar tema juga boleh. Nah baik Pak Ustadz, sambil menantikan kita coba untuk pertanyaan terlebih dahulu. Ya, di sini sudah ada beberapa pertanyaan. Tapi ada telepon. Halo, assalamualaikum. Alhamdulillah sehat di sini langsung dengan Mariola, paham. Teteh. Oke, Teteh langsung dengan pertanyaannya. Waalaikumsalam Teteh Bohai. Enggak apa-apa. Iya, tidak apa-apa. Pulang kamu ke orang tuamu gitu ya? Enggak. Pergi kau gitu. Bawa parang, aduh ngeri bener ya. Oh ya. Oh ya udah insya Allah udah tertangkap Terima nih. kasih Teteh, sayang
terputus. Langsung saja Pak Ustadz. Kalau kita pergi dari rumah suami karena takut suami menggorok kita, ya nggak apa-apa. Membela diri itu masa lebih utama. Mau digorok karena itu kan lari kita. Nah, cepat laporkan kepada wali. Siapa yang nikahkan kita dulu, orang tua kita masih ada, ya kita sampaikan sama orang tua kita, Pak, saya mau digorok sama suami. Ya itu, jangan langsung ke hukum dulu, jangan. Kalau hukum nanti panjang, karena masa sekarang hukum ini tidak membolehkan hal-hal demikian kan gitu. Ada nanti Pak, dalam kekerasan dalam rumah tangga, KDRT nanti kena KDRT. Jangan dulu ke hukum. Siapa yang kita tuju? Yang kita tuju kalau lari dari rumah hal demikian ini, yang kita tuju adalah wali yang kita dinikahkan dulu. Siapa? Bapak kita. Kalau bapak nggak ada ya ke paman kita. Paman kita nggak ada ya ke saudara ke laki-laki kita. Begitu, insya Allah. Boleh, nggak apa-apa kalau itu perginya, kalau memang mau dikorok itu kan. Baik, kalau misalkan keributan kecil, Pak Ustadz kan ada nih rumah tangga yang keributan kecil dengan suaminya, tapi bentar-bentar si istri ini minggat nih ke rumahnya, udah nggak mau pulang kalau nggak dijemput. Ini gimana? Nggak usah dijemput. Oh, nggak usah dijemput, biarin aja ya. Biarin aja. Iya. Cari lagi. Oke, jadi usahakan. Nggak boleh kalau hanya gini Mbak ya. Justru kan gini ya. Kalau sering saya sampaikan di dalam walimah urus itu kan bahwa kata-kata sakinah itu kan tentrem ayem ya. Sakinah itu adalah perkataan diibaratkan dengan pohon. Sakanati sajaratu idza dhahabari, bahwa disebut pohon itu tenang kalau badainya berlalu. Artinya syaratnya berbadai dulu baru disebut sakinah. Maka kalau sekedar katakanlah bertengkar dikit itu bumbu lah ya. Langsung tidur aja sembuh nanti. Gitu. Jangan pergi pulang, nggak usah sedikit pulang, nggak usah. Dan coba malah membebani orang tua ya Pak Ustadz. Ya, oke, next kita coba lagi. Assalamualaikum. Iya. Dengan siapa di mana Bapak? Oh, silakan Pak Sutrisno di Tumijaya pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Sholat. Iya. Diri kita sendiri. Iya. Oh, bisa. Okay. Tapi ingat Mas, ngitungnya 1 mut itu sekitar 7 on loh Mas ya. Bukan 1 kilo, 1 mut. Untuk halo? 1 mut itu 7 onan lah. Jadi 1 mut bukan 1 kilo ya. Coba dihitung lagi 7 on dikali 5 kan gitu. Dikali 365 itulah setahun. Kalikan berapa tahun? Coba dihitung. Saya nggak bawa kalkulator. Ya. Bisa dicicil. Niatkan untuk dicicil ya. Tapi bagusnya justru dikodok Mas. Ada kan jawaban yang ketiganya dikodok. Jadi kumpulkanlah keluarga untuk mengkodoknya. Ya kalau punya harta ya boleh juga dividyah gitu. Ada kan ada pilihan di sana. Ya. Oke, ya. Sama-sama Pak Sutrisno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mau dicicil nih Pak Ustadz. Boleh. Jadi kalau misalkan 1 tahun hutangnya di belakang, sholatnya maka biayanya itu dicicil untuk 1 tahun ke depan. Boleh, kapan aja dicicil boleh, nggak ada masalah. Yang penting mengkodoknya juga bisa dicicil. Boleh. Sekaligus juga boleh, keluarga dikumpulkan semua. Kamu tugasnya maghrib, kamu tugasnya isya, boleh. Untuk pelaksanaannya di situ tidak terlalu detail dalam kitab disebutkan, tapi Imam Nawawi mengatakannya demikian. Baik, kita coba lagi angkat telepon selanjutnya. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana Ibu?
Oh, silakan Mbak Yuni. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Oh ya, ada doanya, ada doanya. Ya. 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 Oh iya iya. Oh iya iya. Ingetnya kapan ingetnya? Waduh. Biasanya jarang loh perempuan mimpi ini sampai mimpi, masya Allah. Mbak, mimpinya keluar nggak itunya? Oh, masya Allah. Saking kelamaan di jomblo ya, Ustaz. Baik. Cablay ini Mbak ini. Iya. Terima kasih Mbak Ya, Yuni. masya Allah. Iya, luar biasa. Jadi nih gini. Yang pertama tadi apa Mbak? Yang pertama tadi dia minta doakan. Oh dia iya, nanti jadi keluar gini dari Mbak. dukun. Di tahiyat akhir itu ditambah doanya Hamidum Majid Allahumma. Kan kalau waktu nggak sholat ini agak sulit Mbak ya. Kalau waktu sholat ingat itu, innaka Hamidum Majid Allahumma Allahumma insyaallah. Baik, kita next. Oke, iya Mbak. Coba, tapi setiap sholat saya baca itu Mbak. Oh, tapi gitu, lupa malahan kalau sudah begini nih. Oke. Oke, yang kedua tadi adalah bagaimana kalau ingetnya udah siang. Nah gitu kan. Siangnya inget tuh, tadi malam saya mimpi basah nih, basah bener. Terus kemudian sholat subuh tuh, tahu-tahu ingetnya siang. Waktu inget itu cepet mandi teh, cepet mandi Mbak. Cepet mandi, kemudian sholat subuh. Tapi ingat, niatnya qadha. Gitu kan, usolli fardhos subhi rakaataini mustaqbilal kiblati qadhaan lillahi ta'ala. Jadi qadha, nilainya dia qadha. Yang tadi gugur tuh, yang waktu nggak inget tadi gugur. Oh. Nah, itu Mbak, harus diulang itu, ulang penuh. Ulangnya itu saat subuhnya nanti atau Enggak, saat inget. Oh, saat Idza dzakaroha, saat dia inget sholat itu salah. Kan itu salah, berarti sebenarnya dia nggak boleh sholat tuh. Harus mandi dulu baru sholat. Ini sholat dulu baru inget gitu. Nah saat inget itu menyempurnakan gitu. Menyempurnakannya bagaimana? Ya sholat subuh lagi, tapi niatnya qadhaan lillahi ta'ala. Nah itu Mbak. Baik. Nah. Untuk bacaan tadi Pak Ustadz Masih biar lupa, nggak Mbak. pikun. Oke, nanti jadi PR ya. Iya. Sabar menanti. Enggak, nanti Baik. di akhir insya Allah inget. Baik, kita lanjut lagi. Buat yang mau ingin telepon, kita lanjut. Assalamualaikum. Iya. Silakan Pak Rawi dengan pertanyaannya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Nah. Oh, oke. Oh, ya. Rokaat. Salam. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Betul. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inti Ya. pertanyaannya sih sama Pak Ustadz. Ya. Dua-dua sholatnya dalam Jadi keadaan gini, lupa. dalam sholat sunnah itu kebanyakan sholat itu dua rakaat salam.
Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tentu kalau 2 rakaat salam berarti tahiyatnya di rakaat yang kedua. Misal kok di harusnya dia tahiyat, kok dia berdiri, ya kalau memang berdirinya itu belum sempurna, dia tetap harus langsung ke tahiyat aja, Mbak. Nah, tapi nggak tahu kalau dia ini sholatnya 4 rakaat. Kalau sholatnya 4 rakaat, nggak perlu balik lagi, teruskan aja. Oke. Ya. Bahkan sholat duhur pun saat kita memang lupa bener, kita nggak tahiyat awal nih, itu kemudian begitu berdiri, saya tadi belum tahiyat awal, terus aja berdiri. Karena tahiyat awal itu bukan rukun, tapi sunnah abad. Kan sunnah di dalam sholat itu ada 2, sunnah abad dan sunnah hayat. Sunnah abad itu bila ketinggalan disunahkan sujud sahwi. Jadi kalau jenengan ketinggalan tahiyat awal, nggak apa-apa dalam sholat duhur. Tapi nanti sebelum salam disunahkan untuk sujud sahwi. Itu di situ letaknya perbedaan antara sunnah abad dan sunnah hayat. Kalau sunnah itu misal nih bacaan di ruku, bacaan di iktidal itu sunnah hayat. Ketinggalan enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Allah anggap itu sudah 4 karena keyakinan jenengan 4. Oke. Itu sesuai dengan keyakinan kita ya. Nah, dak mayuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan yang meragukan dan ambil yang diyakini. Seperti itu, Mbak. Jadi intinya bagaimana kita yakinnya di berapa rakaat. Nah, misal nih sudah 4 rakaat sami Allahu liman hamidah, ragu. Loh, ini sudah 4 atau masih 3? Misal nih. 3 gitu misal nih. Berdiri lagi dan nanti setelah harusnya dia tahiyat dia masih berdiri, berarti 5 rakaat. Sholat duhur apa 5 rakaat, Mbak? 4 rakaat. Tapi dia yakin yang keempat itu baru dapat, yang kelima itu baru dapat 4. Dia yakinnya. Nggak apa-apa, teruskan. Allah akan beri pahala yang lebih itu. Nah, itu. Jadi nggak apa-apa, salah itu nggak apa-apa. Asalkan keyakinan kita di angka yang itu. Titiknya di mana kita tentukan. Oke, gitu. Baik. Kita lanjut Pak Ustadz. Boleh. Pertanyaan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya. Dengan siapa di mana? Oke. Silakan Mbak SPD Minang pertanyaannya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Kenapa? Suaminya mau ngapak? Oh, Teteh Bohai. Oh iya, Teteh Bohai. Oh, suaminya mau bunuh diri. Itu ya. Biarin aja harusnya biar bunuh diri. Cari lagi yang baru, Pak Ustadz. Cari lagi yang baru. Jebur aja gitu. Iya. Sekarang masih mau pengen bunuh diri lagi nggak? Astagfirullahaladzim. Iya. Nah. Iya. Iya. Oh. Iya. Baik. Ya, boleh. Silakan. Iya. Iya. Oh iya, boleh. Ya, niat itu boleh pakai bahasa Indonesia ya. Nggak apa-apa, pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa Inggris juga boleh kok. Iya. Oke, ya Mbak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, suami mau bunuh diri. Suami nggak punya pendirian, Nggak punya maksudnya. pendirian juga. Sering apa terhasut. Menerima hasutan orang lain. Bagaimana ya? Di samping kita mendoakan, kita terus memberikan apa ya, semacam masukan lah. Jadi kapan sih suami itu yang lunak? Maksudnya lunak itu dalam artian biasa bercengkrama enak itu kapan? Saat mau tidur. Diajak dulu bicara suami itu. Saat mau tidur, Bang, gini-gini Bang, kita itu sudah mandiri Bang, kita sudah punya anak Bang, kita udah punya tujuan hidup Bang, kita ini punya tujuan sebuah pulau yang bernama bahagia Bang. Banyak-banyak ceritakan bagaimana kehidupan kita ini sudah harus bukan lagi mendengar ucapan orang lain, gitu loh. Walaupun memang tidak menafikan, sesekali kita tetap mendengarkan kalimat dari luar, tapi kalimat dari luar itu jangan dijadikan patokan, gitu loh. Ajarkan, bukan ajarkan barangkali ya, tapi sampaikan itu pada suami, bahwa kita harus punya pendirian, kita harus punya konsep dalam hidup ini, kita punya rancangan hidup. Kalau nanti kita nggak punya rancangan hidup, kita seperti buih dalam lautan, gitu nah. Kalau sudah jadi seperti buih dalam lautan, akan terombang-ambing kemana-mana. Nanti MJ hidup kita Bang. Jelas. Mak jelas Bang hidup kita ya. Ya dengan cara Mbak lah yang jelas, tapi tetap didoakan. Bagaimana doanya? Boleh dengan bacakan Fatihah. Boleh dalam bacakan Fatihah, boleh. Setiap selesai sholat bacain Fatihah suami, bacain Fatihah si anak, bacain Fatihah semua itu. Dan itu dahsyat banget, nget karena saya sudah mencobanya. Jadi apa yang kita sekarang lakukan itu sudah dilakukan oleh Imam An-Nawawi, oleh orang-orang terdahulu yang membaca doa khusus kepada orang yang sudah meninggal ataupun orang yang sudah masih hidup. Itu ada keterangan banyak banget, termasuk Fatihah itu bahagian dari doa Mbak, insya Allah. Itu. Baik. Terus tadi yang apa tadi? Hanya itu sih Hanya Pak itu Ustadz ya, 2 pertanyaan itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Ustadz. Kita coba lagi Oke, ya, untuk Mbak. pertanyaan Oh selanjutnya. tadi, jadi sekarang udah ingat Mbak. Sudah ingat. Jadi Hamidum Majid, Allahumma salimna min adabil qabri wa min adabin nar wa min fitnatil masihi dajjal. Allahumma salimna minal hamni wal huzni wa salimna minal fakri wal hazali wa salimna minal apa ya? Minal jubni wal bukhli. Wa salimna minal jubni wal bukhli wa salimna min an uradda ila ardalil umur. Jadi wa min an uradda ila ardalil umuri. Itu kapan dibaca? Dibaca setelah Hamidum Majid. Ditambahkan itu. Jadi Allahumma salimna min adabil qabri wa min adabin nar wa min fitnatil masihid dajjal. Allahumma salimna minal jubni wal buhli wa min an uradda ila ardalil umuri. Wa min an uradda ila ardalil umuri itu doa untuk agar kita tidak pikun. Itu. Jadi maksudnya min an uradda ila ardalil umur itu, ya Allah jauhkan aku dari kehidupan masa yang lalu. Maksudnya kehidupan seperti masa kecil maksudnya. Min an uradda ila ardal. Ardal itu waktu kecil dulu, umur kecil. Umur kecil itu apa? Kencing gak kerasa. Kan gitu ya. Apa namanya, ngomong gak terkontrol, lupa makan. Itu kan orang pikun tuh. Anak kecil itu sebenarnya sama dengan orang pikun, sama itu. Anak kecil yang belum balik, yang belum usia tamyiz, misal usia 4-3 tahun itu kan lucu. Kencing ya di situ dia. Apalagi yang masih 1 tahun, kan gitu. Nah, untuk menghindari itu ada doanya tadi. Min an uradda ila ardalil umuri. Saya ulangi, min an uradda ila ardalil umuri. Jadi Allahumma salimna minal bukhli wal jubni. Minal jubni wal bukhli boleh. Ya Allah, selamatkan aku dari perbuatan bakhil dan perbuatan yang juben. Juben itu apa namanya? Kalau bahasa kita yang pengkhianat apa namanya? Bukan pengkhianat sih.
orang yang sering takut, pengecut. Jadi ya Allah, jauhkan aku dari perbuatan pengecut dan perbuatan bakhil, dan jauhkan aku dari umur yang seperti anak kecil. Nah itu dibaca kapan? Setelah Hamidum Majid. Setiap sholat bacalah itu, walaupun sholat sunnah. Insya Allah nanti di tuanya kita nggak pikun. Dan ini sudah dipraktekkan oleh orang-orang terdahulu kita. Kenapa orang-orang yang seorang ulama yang dia ahli ibadah, dia selalu membaca kitab, dia selalu tidak meninggalkan Quran, itu hidupnya nggak pikun walaupun sudah 100 tahun usianya, walaupun sudah 90 tahun usianya, bahkan lebih dari itu. Kenapa? Karena dia berdoa itu, Allahumma jamnibna minal bukhli wal jubni boleh, atau salimna boleh, atau janibna boleh. Ya Allah, jauhkan aku dari perkara hal yang bakhil, dan juga hal yang aku menjadi pengecut, dan juga jangan kembalikan umurku ke umur masa kecil ya Allah. Nah itu jadi itu Mbak. Jadi kalaupun tadi yang pertama nggak hafal, langsung aja Hamidum Majid, Allahumma jannibna minal bukhli wal jubni wa a'udzubika min an uradda ila ardalil umuri. Wa a'udzubika min an uradda ila ardalil umuri. Insyaallah Pak. Udah ingat saya sekarang. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Mudah-mudahan di masa tuanya nggak ada yang pikun ya. Ya, insya Allah. Asalkan berdoa, walaupun nggak dengan tidak berbahasa Arabnya Pak Ustadz ya, mungkin dengan bahasa kita sendiri. Boleh. Bisa ya Pak Ustadz. Tetapi ya, jangan diucapkan loh Mbak. Gitu. Karena itu nanti akan menyalahi sholat. Atau di sujud terakhir boleh juga. Di sujud terakhir itu sebelum tahiyat akhir itu kita baca doa sebanyak-banyaknya. Tapi kalau pas hati kita pakai bahasa Indonesia jangan dikuatkan, menjadikan batal nanti sholatnya. Itu. Atau kalau sudah di luar sholat nih Pak Ustadz, doanya setelah sholat. Boleh juga di luar sholat, tapi yang lebih dasar di dalam sholat. Jadi di dalam sholat. Atau yang tadi tahiyat akhir tadi. Jadi Allahumma salimna min adabil qabri wa min adabin nar dan lain sebagainya, sampai kemudian Allahumma salimna minal bukhli wal jubni wa a'udzubika min an uradda ila ardalil umuri. Atau Allahumma a'udzubika minal bukhli wal jubni wa a'udzubika min an uradda ila ardalil umuri. Banyak itu. Ada boleh salimna, ba'ina, atau a'udzubika juga boleh. Jadi kalau yang enak boleh gini Mbak. Wa a'udzubika minal bukhli wal jubni wa a'udzubika min an uradda ila ardalil umuri. Berapa kali saya ulangi ini? Ini penting banget memang untuk kita semua yang usianya sudah 40 tahun ini. Ya kalau bisa dia berdoa setiap akhir tahiyat akhir itu dengan doa itu. Insya Allah kita nggak pikun. Itu. Kita akan dijauhkan dari sifat kikir, kita akan dijauhkan dari Allah, dari sikap pengecut. Dan kita tidak akan dikembalikan kepada umur-umur kecil. Masa umur-umur kecil, yaitu umur di mana orang disebut kalau sudah tua pikun. Itu Mbak. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Kita masih lanjut untuk beberapa pertanyaan. Ya. Baik, buat yang mau ikutan bergabung masih kita tunggu di 0735 481 800 ataupun SMS-nya. Nah, kali ini kita coba pertanyaan WhatsApp. Assalamualaikum Pak Ustadz dan Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, keluarga saya dulu non-muslim, tapi bapak saya sebelum meninggal masuk Islam. 40 hari pas keluarga kami masuk Islam, bapakku meninggal. Saya tanyakan, apakah saya sebagai anaknya harus membayar kodok sholat bapak saya, Ustadz? Buat Mbak Yola dan Pak Ustadz, terima kasih atas penjelasannya. Coba tadi pertanyaannya dia. Oke. Orang tuanya dahulunya, saya ulang ya Pak Ustadz ya. Keluarga saya dulu non-muslim, tapi bapak saya sebelum meninggal masuk Islam. 40 hari pas keluarga kami masuk Islam, bapakku meninggal. Yang mau saya tanyakan, apakah sebagai anak harus membayar kodok sholat bapak saya, Ustaz? Oke. Tadi sudah kita sampaikan bahwa dalam kitab Fathul Qorib disebutkan orang yang kafirnya atau orang itu kafirnya asli, bukan karena murtad, itu tidak perlu mengkodok dan tidak perlu bayar fidyah.
misal nih dari kecil lahir dia sudah beragama lain. Di usia 50 tahun dia meninggal, dia masuk Islam. Maka 50 tahun ke sana dianggap tidak ada. Dan tidak perlu mengqadha sholatnya, tidak perlu membayar fidyahnya. Beda dengan orang yang murtad. Kalau orang yang murtad berarti awalnya masuk awalnya Islam. Dia Islam awalnya, sholat dan sebagainya lah. Atau mungkin tidak sholat sekalipun. Nah, kemudian dia masuk agama lain selama 10 tahun. Tahu-tahu di 10 tahun itu dia masuk Islam lagi. Maka selama 10 tahun itu harus diqadha. Nah itu Mbak. Jadi kalau jenengan, bapak jenengan seperti itu nggak usah. Walaupun dia baru 40 hari kemudian meninggal, insya Allah yang 50 tahun ke sana tidak dihitung oleh Allah. Allah hanya menghitung yang 40 harinya itu. Itu enaknya Mbak. Bagi orang yang di luar Islam, kemudian dia masuk Islam. Tidak dihitung, tidak dianggap dihitung. Tidak dianggap ada di istilahnya itu. Tetapi beda bagi orang yang murtad. Ini yang bahaya nih, yang murtad kemudian balik lagi ke Islam. Kalau kemudian dia murtad terus, ya kalau murtad terus bukan pembicaraan kita. Kita membicarakan yang sudah dia masuk Islam kembali. Jadi Islam, murtad, Islam. Ini yang jadi permasalahan. Ketika sudah jadi Islam ini, dia harus mengqadha sholatnya yang 10 tahun itu tadi. Yang selama murtad itu. Dan juga selama waktu yang Islam dulu. Seandainya dia juga nggak sholat, misal dihitung semua itu. Sekiranya di Islam yang kedua ini dia taubat. Kalau nggak taubat, wallahu alam, bukan pembicaraan kita itu, terserah dia sama Allah gitu. Iya, baik. Oke, ada lagi Pak Ustaz? Monggo silakan. Ya, kita coba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Bu? Pak Kwan Jaya. Silakan dengan pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bisa diulang Ibu, putus-putus. Oke. Gimana bisa diulang nggak? Orang tuanya sakit, anaknya tidak mau mengurus. Jadi melimpahkan kepada anak mantunya. Iya, baik. Ada lagi, Bu? Sama-sama. Oke, ditunggu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sholat Jumat tapi ketinggalan terus. Ketinggalan terus nih karena pekerjaan atau karena memang layaknya ketiduran. Tinggal ketinggalannya di mana? Nah, ketinggalannya khotib sudah selesai membaca khutbah belum? Ini ukuran juga nih. Atau khotib baru naik mimbar. Pernah terjadi saat Rasul naik mimbar, ini juga dalil bahwa sholat qobliyah Jumat itu ada. Kan sekarang ini ada tuh gelombang pemahaman bahwa qobliyah Jumat itu nggak ada, gitu kan? Nggak ada syariatnya, padahal ada. Saat Rasul khutbah, ada sahabat yang datang. Di tengah khutbah itu Rasul ngomong, karena sahabat ini mau duduk, langsung mau dengarkan khutbahnya Rasul, langsung mau duduk saja. Apa kata Kum wasalli rakaatainil khafifataini. Hai sahabatku, berdiri kamu dan sholatlah 2 rakaat yang ringan. Sholat 2 rakaat yang ringan ini bukan sholat tahiyatul masjid, tapi sholat qobliyah Jumat. Ulama menggambarkannya. Kenapa? Kalau dia sholat tahiyatul masjid tidak dapat qobliyah Jumat, tapi kalau dia qobliyah Jumat dia dapat tahiyatul masjid. Gitu loh. Asal kita belum duduk di dalam masjid, kok kita sholat 2 rakaat, apakah niatnya itu qobliyah sekalipun, itu tetap dia dapat sholat tahiyatul masjid, Mbak.
Jadi tinggal jenengan kapan datangnya. Kalau datangnya sudah selesai khutbah, itu ada dua pendapat. Pendapat yang pertama ya sudah nggak apa-apa, hilangkan saja khutbahnya itu, tidak perlu diganti dengan sholat. Jadi ya begitu imam nanti salam kita ikut salam. Tapi ada pendapat yang kedua, harus disempurnakan karena dua khutbah itu menempati 2 rakaat duhur. Maka harus disempurnakan 2 rakaat lagi. Itu agak rumit, itu nanti kajiannya insya Allah itu juga jadi PR secara ininya ya, secara apa namanya takbirnya. Tapi insya Allah begitu jawabannya. Tapi ada takbirnya nanti, ada di kitab apa insya Allah nanti akan kita tunjukkan bahwa orang yang bukan masbuk, yang tidak mendengarkan khutbah bagaimana insya Allah. Tapi seperti itu insya Allah jawabannya, Mbak. Baik, terima kasih. Kita tunggu pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz. Ini masuk dalam tema salah satu pendengar kita terlebih dahulu. Mungkin terakhir Mbak ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya Pak Ustadz, kapan waktunya mengkodok sholat? Apakah kalau mengkodok sholat waktunya Isya ya sholat Isya, setelah dilakukan sholat Isya wajib? Dan untuk bayar fidyahnya kapan waktunya juga Pak Ustadz? Ini untuk siapa? Itu orang yang meninggal apa untuk kita? Untuk orang yang meninggal. Kalau untuk orang yang meninggal monggo terus dikumpulkan enggak apa-apa. Misalnya satu malam ini keluarga semua kumpul, 5 orang anaknya. Yang satu sholat duhur, yang satu sholat asar, yang satu sholat, nggak apa-apa dalam satu tempat, dalam satu waktu. Nggak waktu zuhur ya sholat. Nggak usah, nggak apa-apa. Walaupun waktu duhur juga boleh. Misal nih, saya akan bayar fidyah lagi, bayar kodok sholat orang tuaku, tapi saya sambil berjalan sholat, nggak apa-apa. Setelah sholat duhur lagi diniatkan kodok untuk ibu, itu kan. Nanti asar juga begitu. Terus selama setahun. Kalau emang ibu itu ninggalkan selama setahun. Kalau ninggalkan selama sebulan ya sebulan aja. Boleh juga begitu. Atau dengan cara tadi dikumpulkan bareng-bareng walaupun waktunya setelah maghrib, itu sholat isya, sholat subuh, sholat duhur boleh. Itu cara mengkodoknya boleh seperti itu. Silahkan pilih yang mana yang lebih ringan mana. Apakah kumpul dalam satu waktu atau dalam waktu-waktu kita sholat boleh. Oh gitu. Jadi misalkan bisa jadi dilakukan pada malam hari secara serentak gitu. Ya. Misalnya kita kumpulin keluarga, keluarga besar orang 10. Iya 10 anak ini ada yang ngerjain maghrib, ada yang seperti itu. Oke. Atau dengan cara tadi setelah sholat kodok, setelah sholat kodok. Oh iya. Bagus tadi pertanyaannya. Tadi yang mengkodok dan Pak Ustadz. Kalau untuk yang bayar fidyah itu bagaimana Pak Ustadz? Ya kapan aja fidyah itu. Kapan aja bisa. Iya. Dan ini ada pertanyaan, apa doanya Pak Ustadz? Niatnya apa? Ini pertambahan tadi, niatnya seperti apa katanya? Ya niat itu dalam hati. Yang jelas gini aja. Nawai usolli fardhu dzuri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati qada'an. Li ummi juga boleh, kodoan li ummi lillahi ta'ala. Li ummi itu menunjukkan pada ibu. Li abi. Kalau bapak abi. Li abi gitu. Dan itu sebenarnya bahasa-bahasa kita aja. Pakai bahasa Inggris juga boleh. Oke. Gitu. I will pray to my mother. My mother. Oke. For juga last time. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Ustadz untuk kajian hari ini, sangat luar biasa. Dan untuk beberapa SMS, WhatsApp dan telepon yang sayangnya belum terjawab hari ini, semoga tidak kecewa. Insya Allah lain waktu kita akan mengundang mereka kembali bergabung dalam program acara spesial. Sebelum ditutup Pak Ustadz, ada kajian sebagai kesimpulan kita di siang hari ini. Terima kasih pendengar Radio PKM dimanapun Anda berada, sahabat Gasyuk semua. Tidak ada niatan apa-apa, yang jelas bahwa fikih itu sangat luas. Apa yang saya sampaikan itu mungkin baru secuilnya, tapi secuil ini sudah menjadi gambaran insya Allah. Karena saya hanya baru baca beberapa kitab fikih. Kalau sampai kita baca semua itu lebih luas lagi. Ini baru satu madhab. Bagaimana kalau kita sampaikan lebih dari satu madhab? Sementara di madhab ini yang 4 itu pun masih banyak cabang-cabangnya. Nanti di Malikiyah ada cabangnya, di Syafi'iyah ada cabangnya, di Hanafiyah ada cabangnya, di Ahmad ada cabangnya, semuanya ada cabangnya. Dan mereka itu semua mencari kebenaran.
Dan perbedaan itu hanya sekedar dalam pengamalan ibadah-ibadah yang bukan madhoh atau furu'iyah saja. Dan bagaimana kemudian kita menyikapinya? Ya peganglah untuk sementara ini. Karena di Indonesia mayoritas Syafi'i, ya kita berpeganglah kepada Syafi'i aja. Dan Syafi'i tadi tentang hal bagaimana mengkodok orang yang sudah meninggal itu ada 3. Yang pertama, tidak usah dikodok, tidak usah difidyah, karena cukup didoakan saja. Ada yang berpendapat difidyah walaupun dia tidak memberikan wasiat atau memberikan wasiat. Dan yang ketiga, mengkodoknya. Dan ini yang mayoritas dilakukan oleh orang-orang Syafi'iyah dengan mengkodokkan orang yang sudah meninggal saat dia memang meninggalkan sholat masa hidupnya, dan itu dilakukan oleh ahli warisnya. Innamal likulli jurhin bur'un wala bur'ali macara khalisan. Kalau pedang lagi itu mas harapan sembuh, kalau lisan lukai hati kemana obat tidak dicari. Tamali kok fiyamil qadim insyaallah. In uridu illa lislah mastata'tu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ustadz Susilo Utomo dengan apa yang menjadi kajian hari ini yang sangat luar biasa sekali. Insya Allah bisa menambah ilmu kita dalam bidang agama dan tentunya menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Insya Allah untuk lain waktu kita akan jumpa lagi dalam program Mutiara Kolbu yang kami hadirkan, dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Bersatu Kita Maju, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Oku Timur bekerja sama dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Oku Timur dan didukung sepenuhnya oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Oku Timur. Bersama Yola Ervina mengucapkan terima kasih banyak. Insya Allah lain waktu kita jumpa lagi dan tetap stay tune di 100,1 BKM Radio. Kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih para pendengar yang sudah ikutan gabung untuk dalam program live streaming kita hari ini. Insya Allah next time kita hadir lagi. Dan Yola bertugas mengucapkan terima kasih banyak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.